Hai everyone, bertemu lagi dengan saya di channel ini ya. Di video berikutnya masih sama dengan video sebelumnya, yaitu membahas soal tips untuk menulis skripsi. Sebagai seorang dosen, saya kerap menghadapi pertanyaan dan juga seringkali melihat permasalahan yang terjadi pada mahasiswa ketika mereka menulis skripsi. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan bab 2, karena bab 2 ini berhubungan dengan teori, sehingga dibutuhkan juga kemampuan yang cukup memadai gitu ya, untuk menyelesaikan bab 2 ini, agar tidak stuck sehingga bisa lanjut ke bab-bab berikutnya. Pertanyaan yang sering mahasiswa berikan itu pada dasarnya adalah yang pertama biasanya adalah what should I write? Apa yang harus saya tulis? Mengenai teorinya, definisi, penjelasan. Kemudian yang kedua adalah how to write it, bagaimana menulisnya, berhubungan dengan format penulisan, struktur di bab 2. Dan yang ketiga biasanya adalah how to make chapter 2 thicker, gimana membuatnya lebih tebal gitu, apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya akan memberikan tips, semoga ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk menyelesaikan bab 2, untuk menyelesaikan penulisan bab 2 ya. A great chapter 2, right, can be written with several considerations. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu adalah finding the keywords. Itu menemukan kata kunci bisa dari judul ataupun tema yang Anda tulis gitu ya. Misalnya, bila judulnya ada kata characterization di sana, ada kata language, ada kata teaching, method, teknik dan sebagainya, itu otomatis harus di-cover, harus ditulis di dalam bab 2. Begitu juga dengan topik atau tema-tema tertentu. Bila temanya berhubungan dengan linguistics, otomatis kata linguistics ini atau yang berhubungan dengan ilmu linguistics juga harus ditulis di bab 2. Kemudian yang kedua adalah ketika menulis di bab 2 itu kita harus memiliki struktur yang jelas. Jadi biasanya gampangnya adalah seperti ini. Kita harus menulis dalam bentuk subchapter, kemudian harus ada definisi, kemudian misalnya ada jenis, type, sama examples. Misalnya seperti ini. Bila tadi kita sudah mendapatkan judulnya berhubungan dengan characterization, berarti di bab 2 harus ada penjelasan tentang characterization, kemudian subtitlenya ada definition of characterization, kemudian types mungkin of characterization, kemudian ada examples of characterization. Maka kita akan mendapatkan sebuah penjelasan yang cukup untuk ketika kita ingin memulai bab 2 gitu ya. Tetapi tidak hanya sekedar menuliskan seperti itu, karena kita harus mampu menjelaskan ya kan dalam secara mendetail. Misalnya kita membahas mengenai definisi. Definisi itu tidak hanya dibahas sekali penjelasan. Definisi dari characterization adalah bla 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 bla, kemudian selesai. Ya, tidak. Kita harus bisa menggunakan sumber-sumber lain gitu ya, sumber-sumber lain untuk memperkuat definisi soal karakter itu tadi. Ya, misalnya satu definisi mengenai characterization itu diambil dari 3 different sources. Jadi sumber-sumber yang berbeda. Sehingga hanya untuk definisi kita sudah mempunyai penjelasan yang cukup lengkap. Hanya untuk definisi saja. Belum lagi tipe, belum lagi jenis gitu ya, examples atau penjelasan yang lain. Kemudian kita juga harus mampu memparafrasekan. Jadi setelah ambil definisi dari sebuah sumber, kemudian definisi dari sumber lain, dan definisi dari sumber lain, misalnya 3 definisi, kemudian kita akan menjelaskan dengan paraphrasing atau conclusion dari 3 definisi tersebut ada kesamaan atau sedikit perbedaan dan kesimpulan. Jadi hanya untuk definisi kita sudah bisa membahas membahas dengan lebih luas gitu ya. Nah, kemudian supaya bab 2 tadi itu menjadi lebih tebal misalnya kan, kita bisa juga menggunakan kemampuan kita dalam teori itu.
Ya, jadi dalam artian kita tidak sekedar membaca tentang characterization, tapi kita tahu benar soal characterization, sehingga kita bisa menambahkan pemahaman yang kita miliki, disambungkan atau dikoneksikan dengan definisi pembahasan dari expert atau different sources tadi. Sehingga bab 2 akan menjadi lebih lengkap, dalam artian ya bisa dikatakan lebih tebal gitu ya. Nah, kita ambil contoh saja. Misalnya saya akan mengambil contoh dari sebuah judul, saya random saja, literature dari sastra bahasa Inggris, misalnya The Psychopathology of Hannibal Lecter in Thomas Harris's The Silence of the Lambs Using Psychoanalysis Approach. Nah, dalam sebuah judul ini kita sudah mempunyai banyak kata kunci. Misalnya psychopathology, kemudian ada psychoanalysis approach. Otomatis psychopathology dan psychoanalysis harus dituliskan, harus dijelaskan. Nah, kemudian ada kata Hannibal Lecter. Hannibal Lecter adalah salah satu karakter di dalam novel tersebut. Novelnya Thomas Harris. Berarti karakter itu juga harus dijelaskan karena Hannibal Lecter itu adalah karakter, ya kan? Berarti kita harus menjelaskan apa itu karakter, definisi karakter, jenis karakter, kemudian contoh mungkin. Nah, yang terakhir kemudian adalah karena ini berhubungan dengan novel, ya kan, Silence of the Lambs is novel, berarti kita juga harus menjelaskan apa itu novel, definisi of novel, mungkin jenis-jenis atau genre novel, kemudian penjelasan yang lain ya berhubungan dengan novel, contohnya mungkin. Nah, berarti kita sudah mempunyai 4 tema utama yang harus ditulis di bab 2. Dan ini kita akan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu setiap subbab itu dijelaskan definisi, ya kan? Definisi ini bisa diambil dari tidak hanya dari satu sumber, tapi beragam sumber. Apa yang dimaksud dengan psychopathology? Psychopathology itu adalah ini. Tetapi menurut sumber yang lain adalah penjelasan lain, definisinya mempunyai definisi lain, dan kemudian yang ketiga tertentu ada penjelasan yang lain lagi, ya kan? Berarti definisi untuk psychopathology itu sudah cukup panjang. Kemudian nanti bisa disimpulkan, kemudian diparafrasekan lagi, dan akan di contoh-contohnya lagi dan sebagainya. Maka akan detail gitu ya. Maka penjelasannya akan detail untuk teori ini gitu ya. Memahami teori itu sangat penting. Memahami teori karena kita menguasai dan kita memahami apa yang ingin kita sampaikan, kan pada dasarnya seperti itu. Nah, saya akan bercontoh misalnya judul lain. Saya akan ambil contoh dari bidang linguistics misalnya. The Analysis of Figurative Language in the Movie Die Hard misalnya ya. Berarti di sini kita sudah punya kata kunci figurative language, kemudian ada movie gitu ya. Berarti ada 2, figurative language and the movie. Lalu pertanyaannya, berarti kita hanya membahas 2 ini? Oh tidak. Karena kita tidak semerta-merta langsung saja membahas figurative language definition gitu kan, kemudian types, kemudian examples, bukan hanya seperti itu tadi. Itu juga benar, tetapi kita harus bisa menjelaskan figurative language pada bagian utamanya. Dalam artian figurative language ini masuk ranah apa? Kita bisa menyebutnya ini sebagai parent theory atau teori induk gitu ya, teori induk. Figurative language ini kan bagian dari ilmu linguistik yang lebih besar, yaitu anggap saja semiotics gitu ya, atau mungkin kasus lain misalnya diglossia, berarti kita membahas sociolinguistics. Kalau kita membahas mengenai misalnya deconstruction, ya kan, itu berarti sastra gitu ya, deconstruction itu berarti masuk ke teori induknya, yaitu post-structuralism. Berarti logikanya sebelum kita membahas figurative language, kita harus membahas figurative language ini sebenarnya dibahas di dalam apa, dalam teori apa, yaitu semiotics. Berarti kita membahas semantics. Berarti kita harus membahas semantics dulu, definisi dan sebagainya tadi. Kemudian salah satu elemen di dalam semantik itu adalah figurative language. Nah, semacam itu. Nah, jadi pada dasarnya bab 2 itu bisa kita kerjakan ya, bisa kita kerjakan dengan menggunakan struktur-struktur tertentu yang seragam gitu ya, dan kita lakukan dengan detail
Dan kemudian lakukan saja dengan cara-cara yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Oke, tadi tips sedikit tentang bagaimana mengerjakan chapter 2 atau menulis chapter 2 dengan lancar gitu ya. Paling tidak kita tahu gambaran apa yang akan kita tulis dan bagaimana menulisnya. Saya akan berikan kesimpulan sedikit. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah finding the keywords, kata kuncinya tadi. Kata kunci yang ada di judul atau tema yang kita analisis itu harus di cover di dalam bab 2. Kemudian adalah putting the general structure atau format. Kita harus punya format yang sama untuk setiap subbab atau setiap tema. Misalnya kita membahas soal figurative language, berarti yang harus kita bahas adalah subchapter, definition, types, kemudian example. Kemudian movie, kita harus juga bahas definition, types, example, dan begitu, semacam itu seterusnya. Kemudian kita harus menjelaskan secara detail. Ketika membahaskan soal definisi, tidak sekedar membahas definisi mengambil dari satu sumber. Bisa dari beragam sumber, lebih dari satu sumber itu lebih baik, hanya untuk satu bagian. Misalnya hanya definisi. Kemudian setelah itu, begitu juga yang lain. Misalnya tipe, types. Misalnya types, satu sumber menjelaskan sedemikian rupa, sedangkan sumber lain menjelaskan sedemikian rupa. Apakah mereka punya perbedaan atau persamaan, itu nanti akan disimpulkan dengan menggunakan paraphrase atau mungkin awal conclusion kita sendiri setelah menulis teori-teori itu tadi, penjelasan soal teori-teori itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah, yang paling utama sebenarnya adalah memahami teori-teori yang kita gunakan. Dengan memahami itu, maka kita akan menjelaskan dengan lancar. Kita bisa memasukkan pemahaman kita sendiri setelah dari membaca atau sekian lama kuliah itu tadi. Kemudian juga kita mampu untuk menjabarkan lebih detail teori-teori tadi dengan merujuk kepada parent theory atau teori induk. Sebelum kita masuk ke detail, kita bisa membahas, misalnya setelah kita membahas soal novel, kemudian definisi dan sebagainya, kita bisa naik ke atasnya, yaitu literary work, karena novel itu bagian dari literary work pada dasarnya kan. Figurative language itu bagian dari semantics misalnya, atau symbol bagian dari semiotics dan sebagainya. Jadi sebelum masuk ke detail, kita bisa menjelaskan yang general dulu, yaitu parent theory. Dan parent theory itu tadi bisa dijelaskan dengan cara yang sama yang dijelaskan sebelumnya, yaitu definisi, kemudian jenis, example, dan sebagainya. Maka bab 2 bisa dikerjakan dengan baik dan tebal. Baiklah. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Semoga tips ini bisa membantu Anda sekalian. Oke, have a nice day. Goodbye.